Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya rabbana ya maulana zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam sama-sama kita sajikan, kita doakan kebangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih pembahasan tentang masalah adhahi, tentang masalah kurban. Sebelumnya, hadirin berbahagia, ini ada sebuah berita duka bagi jamaah kita, bagi orang Indonesia, di mana ada 46 jamaah haji Indonesia yang dipulangkan. Ya, ini sayang ya, sudah mengeluarkan biaya sampai 200 juta, ada yang 300 juta, akhirnya tidak dapat mengerjakan haji. Jadi karena ini masalah visa, jadi visa furada, visa khusus yang tahun kemarin bisa masuk ke Mekah, tapi tahun ini tidak digelarkan. Sayang. Dan ada 4.000 lagi yang menunggu, yang sudah pasti tidak keluar visa. Itu alhamdulillah, ada masalah belum berangkat. Ini yang sudah tiba di Jeddah kemarin tanggal 30, dipulangkan. Untung juga karena aku dulu ada orang yang mengajak untuk pergi dengan visa furada. Tapi feeling aku yang pertama karena umurnya juga ini sudah lewat, tidak mungkin. Alhamdulillah. Jadi untuk ke depan barangkali siapa tahu yang ada orang-orang yang mengajak pergi dengan visa bebas, sebaiknya tidak usah. Jadi kita harus pergi dengan resmi, ada kala dengan reguler atau dengan yaitu haji plus. Kemudian juga ini ada masalah tahun ini di tempat kita, di mana Arab Saudi lebih duluan berhari raya 1 hari dengan tempat kita. Jadi di sana hari raya jatuh pada hari Sabtu, kita pada hari Minggu. Ya, bagaimana dengan puasa kita? Jadi kita tetap puasa pada hari Jumat, karena yang disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu puasa hari Arafah. Jadi hari Arafah jatuhnya hari Jumat. Maka kita puasa hari Jumat. Dan kita ambil satu lagi hari Tarwiyah, itu hari ke-8, hari Kamis, di Kamis dan Jumat. Adapun hari Sabtu kita tidak puasa lagi karena di sana sudah berhari raya. Nah, di Arab sudah berhari raya. Jadi kita puasa Kamis dan Jumat. Jadi Jumat hari Arafah. Hari raya tetap hari Minggu, Bu. Hari raya ya itu serah sama kita, mau ambil hari Sabtu boleh juga, mau ambil hari Minggu, tidak ada masalah. Tapi yang jelas ini untuk hukum puasa. Nah, jadi yang puasa sudah jelas kita lakukan pada hari Jumat. Ya. Jadi di tempat kita ada dua kelompok. Ya, kelompok kecil udah hari raya hari Sabtu. Kelompok besar
Jadi alasannya dari pemerintah kita karena tidak nampak bulan, tidak cukup derajat. Jadi karena Arab Saudi itu lebih awal terbenam matahari, lebih terlambat terbenam matahari dengan kita 4 jam. Jadi kalau bagi kita tidak cukup derajat, jadi orang Arab sudah cukup. Itu alasannya kenapa pemerintah kita tidak berhari raya sama dengan Arab Saudi, karena tidak nampak bulan. Kemudian kita lanjutkan masalah udhiyah. Sebahagian sudah kita baca pada minggu yang lalu. Jadi ini ada sebuah masalah yang juga di tempat kita kadang-kadang ada dilakukan atau tidak. Bagaimana dengan hukum udhiyah lis-saghir, hukum berkorban kepada anak kecil? Nah, ini terjadi perbedaan di antara mazhab, yaitu Imam Malik mengatakan tusannul udhiyah lis-saghir. Di Imam Malik mengatakan walaupun anak kita masih kecil, sunat untuk kita berkorban punya. Kemudian Imam Syafi'i dan Hambali, Imam Hambali tidak disunatkan berkorban kepada anak yang kecil. Kemudian pendapat Hanafi sama dengan Malik. Imam Hanafi sama dengan Imam Maliki bahwa sunat berkorban kepada anak kecil. Cuma beda sedikit, kalau Imam Hanafi diambil daripada harta anaknya sendiri, bukan daripada harta wali. Jadi kalau ada anak punya harta, maka kurban itu diambil daripada harta sendiri. Itu dalam mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali tidak disunatkan baik daripada harta wali atau harta anaknya sendiri. Wa yustaratu li jawazi iqamati at-tadhiyah 'ala al-mukallaf biha niyatul udhiyah. Disyaratkan untuk, yaitu orang yang menyembelih kurban, orang yang sudah dewasa, yaitu ada niat waktu sembelih. Maka tidak memadai kurban dengan tanpa niat. Jadi udhiyah itu, penyembelihan itu kadang-kadang untuk semata-mata untuk mengambil daging, seperti penyembelihan pada hari Megah. Yang boleh kesiapan dagingnya, boleh niat. Tapi punya untuk kurbannya, jadi untuk sih dan untuk kurban, maka perlu kepada niat. Jadi wal fi'lu la yaqa'u qatah bidun niyyah. Jadi semua perbuatan tidak akan jatuh kepada kurban juga dengan tanpa niat. Karena sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, hanya saja sah amal itu dengan niat. Walikulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Kemudian juga Nabi bersabda dalam hadis yang lain, la amala liman la niyatalah. Tidak ada amal kalau amal itu tidak disertakan dengan niat. Kemudian waktu tadhiyah lil fuqaha khilafat juz'iyah fi awali waktu at-tadhiyah wa akhir. Jadi untuk masa penyembelihan kurban ini juga ada sedikit saja perbedaan, yaitu tentang awal waktu untuk berkurban dan tentang makruh berkurban. Lakinnahum ittafaqu ala anna afdal al-waqt at-tadhiyah huwa yawm al-awwal. Jadi sepakat ulama yang empat dan juga ulama-ulama yang lain bahwa waktu yang paling utama, waktu yang paling baik untuk kita berkorban itu hari yang pertama. Di hari pertama, hari raya itu merupakan hari yang afdal. Kemudian qabla zawal syams, dan waktunya itu sebelum zawal.
Jadi kalau sesudah zawal hari pertama itu sudah tidak afdal lagi. Di adahu was sunnah, karena itu merupakan sunnah. Jadi Nabi melakukan kurban yaitu pada hari raya pertama dan sebelum zawal. Karena ada hadis daripada Barra bin Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u bihi yawmuna hadha an nusalli thumma narji' fal-'ad faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla dhalika fa innama huwa lahmun qaddamu li ahli. Jadi hadis Azib mengatakan di mana Nabi bersabda, awal-awal yang kami lakukan, yang kami kerjakan pada hari raya, pada hari yaumina hadza atau pada hari raya ini, yang pertama kami melakukan salat. Kemudian kemudian habis salat kami pulang ke rumah masing-masing fananhar, kemudian baru kami berkorban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Maka siapa-siapa yang mengerjakan seperti demikian, maka dia sungguh telah mengenai sunnah kami. Wa man dhabaha qabla dzalika, dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat, pada hari raya sebelum salat, fa inna ma huwa lahmun, maka dia hanya mendapatkan daging yang diberikan kepada keluarganya. Laisa minan nusuk, itu tidak menjadi kurban. Jadi sama dengan kurban harus tersembelih sesudah salat, tidak boleh sebelum salat. Jadi apabila kita sembelih sebelum salat itu menjadi daging biasa, tidak mendapat pahala udhiyah. Ingin bertanya, Boleh. tadi keterangan bahwa menurut Imam Syafi'i anak kecil itu tidak disunatkan untuk berkurban. Nah ini anak kecil yang seperti dia itu anak yatim atau bagaimana? Kemudian kalau umpamanya anak kecil tadi itu berkurban, mungkin kalau dia anak yatim maka anjuran dari wali. Kalau itu tidak disunatkan, itu apa hukumnya kalau dia berkurban? Diulang sekali lagi, kurang jelas. Menurut Imam Syafi'i tadi kan bahwa Anak kecil itu tidak disunatkan kurbannya. Nah ini maksudnya itu anak yatim atau anak seperti apa? Kemudian kalau anak kecil tadi itu juga betul kan mungkin atas orang hari-hari. Nah kalau tidak disunatkan, itu hukumnya apa? Kurban tadi. Terima kasih. Jadi tadi sudah Abu jelaskan bahwa berkorban kepada anak kecil terjadi perbedaan di antara mazhab. Dua mazhab mengatakan sunnah, dua mazhab mengatakan tidak. Jadi misalnya pertanyaannya, apakah yang maksud anak ini anak yatim atau bukan? Bukan. Terbenar pada anak yatim, terbenar bukan anak yatim. Seorang ayah ada anak kecil, disunatkan untuk menyembelih kurban pada hari raya. Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak. Tapi Maliki dan Hanafi sunat. Nah, jadi kalau seandainya pertanyaan dikerjakan, kita buat apa? Jadi ada pendapat dalam pendapat Hanafi, pendapat Maliki, ya menjadi kurban juga tidak ada masalah. Jadi ada dalam mazhab bahwa yang mengatakan sunat. Jadi tidak akan sia-sia, tetap menjadi kurban. Kemudian satu lagi bunyi kalau tahun yang lalu kita ada dengar berita bahwa ada pengusaha non muslim, dia itu membantu memberi hewan kurban. Nah itu hukumnya gimana? Pengusaha non muslim menyumbangkan hewan kurban ke masjid. Kemudian hewan itu kan disembelih dan dagingnya dibagikan. Nah itu sumbangan dari non muslim itu bagaimana hukumnya? Dari non muslim? Ya. Ya, tidak apa-apa, boleh kita terima, boleh bahkan, tapi dia tidak menjadi kurban ibunya, itu bukan kurban. Jadi kalau pemberian orang kafir boleh terima, apa saja yang diberikan untuk kita, asal jangan sesuatu yang haram, ya. Jadi sesuatu yang halal boleh kita terima. Ya ada orang hadiah daripada non muslim 10 buah lembu untuk desa kita, ya. Terima aja, tidak ada masalah. Ya, kita potong, kita makan, halal. Tapi kalau kurban itu kita berikan kepada non
di sini ada juga dijelaskan dalam pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, yaitu tidak boleh diberikan yaitu korban kepada orang yang non muslim. Tapi Imam Hambali beda pendapat, boleh diberikan. Ada lagi pertanyaan? Boleh. Seandainya kita mau korban 1 ekor lembu, kita serahkan kepada panitia. Kita niatkan ada beberapa keluarga yang perlu kita berikan kurban untuk keluarga. Itu bisa ada batasnya berapa orang yang harus kita berikan kepada keluarga sendiri. Selain nanti kita serahkan kepada panitia. Ya. Ada ketentuan, saya punya keluarga ada 10 orang. Ya. Apakah nanti keluarga 10 orang kita sampaikan ke panitia ini, nanti 1 ekor lembu ini sisihkan untuk keluarga saya 10 orang, yang sisanya dibagikan ke masyarakat, ke warga. Gimana? Jadi ketentuan untuk pembahagian daging itu tidak ada ketentuan. Misalnya kita serahkan untuk panitia seekor lembu untuk sembelih di tempat kita misalnya. Kemudian kita ambil separuh katakanlah. Kita ambil separuh untuk kita bagikan kepada keluarga kita. Boleh, tidak ada masalah. Jadi tidak ada ketentuan. Tapi kalau yang sunat, misalnya ini kalau kita sembelih kambing katakanlah misalnya, itu dibagikan kepada 3 bahagian. 1 bahagian untuk kita sendiri, 1 bahagian untuk keluarga dekat kita, yang 1 bahagian kepada untuk umum katakanlah untuk siapa-siapa yang perlu kita berikan orang yang minta. Tapi kalau misalnya juga kita mengambil 2/3 untuk nasah katakanlah untuk umum, boleh, tidak ada masalah. Ya. Ya. Jadi sembahyang raya nyan kaki ikut pemerintah sembahyang minggu. Ya. Tapi untuk puasa harus ikut Mekah. Karena di puasa Nabi Qur'an Arafah. Ya, haji Qur'an Arafah jelas-jelas Qur'an Jumat. Jadi, gimana? Ya. Kemudian ini ada sebuah masalah barangkali pernah terjadi. Wa idza akhta'an nas fi ta'yin yaumil 'id fasallu wa dhahu thumma bana lahum annahu yaum Arafah. Bila ternyata tersalah pada menentukan hari raya. Jadi misalnya hari raya telah pemerintah menentukan hari bulan. Kemudian manusia melakukan salat dan penyembelihan. Kemudian ternyata hari yang kita merayakan hari raya itu dan berkorban, ternyata itu bukan hari raya, hari ke-9, hari Arafah. Bagaimana hukumnya salat kita yang sudah kita lakukan? Sah. Bagaimana kurban kita yang sudah dilakukan juga sah. Kenapa? Karena disebutkan di sini di annahu la yumkinu taharrus an misli hadzal khata'. Karena susah sekali untuk menghindari daripada kesalahan ini. Karena ini perbuatan yang agak susah menentukan yang benar, apalagi kadang-kadang di saat guyub ada awan, ada ya. Makanya kadang-kadang tidak nampak bulan, maka diberikan kemudahan apa yang sudah dilakukan dianggap itu sudah sah.
Wa yukrahu tanzihan al-dhabhu lailah. Korban waktu malam itu hukumnya makruh, tidak baik. Jadi kadang-kadang gempa gedanya lekat kubur, sehingga kadang-kadang ruh sebagian ruh dia malam kayaknya hukum je, tapi hukumnya makruh. Nah, sebaiknya kalau sudah malam jangan disembelih lagi, besok hari lagi tak korban. Kenapa diihtimalil ghalab? Karena dikhawatirkan mungkin ada nanti kesalahan waktu pemotongan, takut dia ada putus urat macam-macam. Tapi yang siji kita nyo na lampu lagi jelas tidak ada masalah. Ini yang makruh fi lailatain al-mutawassitain as-saniyah wal thalithah lal ula. Jadi malam pertama rupanya tidak makruh. Yang makruh ini malam ketiga, malam keempat, malam ketiga, malam kedua, malam ketiga. Malam pertama tidak makruh. Lau tarakat at-tadhiyah hatta madha waqtuha tasaddaqa biha sahibuha hayyatan in kanat mandura aw jama'a ala nafsihi. Jadi seandainya misalnya sudah kita siapkan kambing atau lembu untuk kurban, tapi entah bagaimana kita sudah lewat waktu, tidak sempat kita sembelih, padahal itu sudah kita niat untuk kurban, itu katanya disedekahkan, tapi bukan lagi untuk kurban. Jadi oleh yang mempunyai binatang tersebut disedekahkan. Wa amal ghani idza lam yashtari udhiyah fa yatasaddaq bi qimati syah ala sahih. Jadi kalau orang kaya misalnya dia ada kemampuan dan sudah lewat waktu dan tidak berkorban, maka dia disunahkan bersedekah dengan harga kambing menurut pendapat yang muhtamad. Di orang kaya ada mampu tapi entah ada waktu untuk sembelih, dia sembelih. Doa sadar yang akibat copeng harga kami sedekah. Kemudian beda di antara udhiyah dengan akikah. Kalau akikah disuruh berikan kepada al-fuqara, kepada orang fakir miskin. Tapi kalau udhiyah ini boleh diberikan kepada orang kaya. Tidak ada kekurangan pahala. Di antara kita memberikan kepada orang kaya dan semiskin sama. Jadi tidak mesti disedekahkan kepada al-fuqara semuanya. Boleh diberikan kepada orang kaya dan boleh diberikan kepada orang miskin. Kemudian kita sambung lagi masalah waktu tadi. Waktu untuk penyembelihan juga ini sedikit perbedaan antara ulama. Jadi kalau jumhur ulama mengatakan sampai dengan 4 hari. Hari raya pertama, kemudian hari tasyrik yang ketiga, sampai sebelum terbenam matahari hari tasyrik yang ketiga. Tapi Imam Hanafi kurang 1 hari. Hari tasyrik ketiga tidak dibenarkan lagi. Jadi yang boleh dalam Imam Hanafi hari pertama, kedua, ketiga, 3 hari. Dalil di mana Imam Hanafi mengatakan untuk sembelih itu 3 hari, hadis yang diriwayat daripada Umar dan Ali dan Ibnu Abbas anhum qalu ayyamun nahar salasa. Hari pengorbanan itu 3. Afdaluha awwaluha, yang paling bagusnya itu yang pertama. Jadi 3 hari saja. 1, 2, 3. Wa kana Ibnu Umar yaqul al-adha yawmani ba'da yaumil adha. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan juga pengorbanan itu hanya 2 hari sesudah hari raya. Jadi sebenarnya 3 hari pula. Ini menurut pendapat Imam Hanafi. Adapun mayoritas yaitu tetap 4 hari.
Abu, tanya Abu. Kita kan tadi Sarafahnya hari Jumat. Ya. Kemudian kan Sabtunya itu di Arab sudah hari raya. Nah, hari Jumat itu kita malam Sabtu itu kita ada takbiran enggak? Nah, kalau kita tidak berhari raya, nggak ada takbir. Takbiran. Nah, berarti takbirannya itu mulai malam Minggu. Ya. Kira-kira dulu ada penjelasan Nabi itu bahwa kalau kita menyembelih hewan itu tidak boleh dilihat oleh hewan lain. Kalau kita menyembelih ayam, kambing atau sapi, itu kan tidak boleh dilihat oleh sapi yang lain. Ada penjelasan dulu. Ya. Nah ini kaitan dengan apa ini? Penyembelihan besok itu apa ini? Itu kan harus terlihat karena sapinya banyak. Itu gimana cara? Ya kan, ini kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, tidak ada masalah. Karena ini sebagai adab juga. Bagaimana misalnya kalau kita disembelih satu-satu kita lihat ini bagus si A sembelih dan ini dulu kita kan perasaannya ya, mengerikan. Ya. Jadi binatang juga demikian. Sehingga juga sampai pisau jangan dinampakkan di depan binatang. Itu sebagai adab. Tapi bukan artinya wajib, tidak. Maskernya dibuka aja, Pak. Maskernya tolong dibuka. Nggak jelas ya. Kalau lagi bicara dibuka aja. Ini kita yang jaga diri. Kalau semua bermasker, satu orang tak masker, lagi orang. Kemudian juga ini ada perbedaan tentang seafdal-afdal binatang kurban. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Hambali, seafdal-afdal al-dhahi, seafdal-afdal binatang kurban al-ba'ir, yaitu unta. Kenapa? Li'annahu aksar lahman, karena unta itu lebih banyak dagingnya daripada lembu. Itu kalau lembu yang ada di Arab. Tapi kalau lembu yang ada di tempat kita ini lebih banyak lembu. Kalau lembu besar-besar di Arab nggak ada lembu yang seperti lembu besar-besar seperti kita. Nah, kecil-kecil. Tapi maaf Abu, saya pernah baca, ini pada baca Abu bahasa desa Ustaz, maka tua dona, terutama pada Ustaz yang kembali. Ya. Juga goyan lebih afdal kita kurban dengan kami. Karena zaman Nabi Daud Nabi dengan kami, dan Nabi suka makan dengan kambingnya gimana? Hanazah, sini nak juga ada bukan? Memang kalau baca, kan? Yang pendapat Syafi'i dan Hambali. Adapun dalam pendapat lain, al-ghanam afdal, kambing itu lebih utama. Jadi yang bukan Syafi'i dan Hambali. Ya, sama dengan dalam pendapat Syafi'i Hambali, yaitu unta atau lembu atau kerbau itu lebih utama. Tapi dalam pendapat yang lain, al-ghanam atau kibas afdal. Kenapa? Li'annahu udhiyatun Nabi, karena itu merupakan kurban Nabi kali pertama, yaitu kibas. Wa huwa atyabul laham, dan kibas ini merupakan sebaik-baik daging. Ya. Makanya kita yang menjadi kaji sebuah kebiasaan setiap 5-7 memang itu sudah juga lebih afdal. Wa dzakar 'inda Syafi'iyah afdal 'ala al-asah min al-untha. Kemudian kambing laki-laki atau lembu laki-laki menurut Syafi'i lebih utama daripada yang perempuan, karena dilihat dagingnya itu lebih bagus juga.
Wal khisi afdal minan na'jati 'inda al-Hanabilah. Kemudian kambing yang tergasi lebih utama daripada lalu menurut Imam Hambali. Wasaminah afdal min ghairi saminah. Yang lebih gemuk lebih utama daripada yang kurang gemuk. Wal bayda afdalu min al-ghamra was sauda. Yang putih lebih utama daripada warna yang abu-abu dan yang hitam. Kenapa? Karena Nabi SAW dhaha bi kabshaini, Nabi menyembelih dengan 2 ekor kibas yang sangat manis. Abyad, daging yang warnanya putih bercampur dengan hitam. Mbak bertanya, apa kan kami plak? Kemudian kalau ada yang pertama kita pilih yang putih, kemudian yang safra, kemudian yang kuning. Kami kasih je tahu. Je, yang kasih rubah-rubahnya. Kasihnya kami Batara kasih. Dan Batara Dayo. Dia Aceh kan. Kami kasih. Bahasa Arab. Yang menurut Imam Ahmad ini DP itu akibat pendekati. Karena atau ini anak bukan anak umbe, anakku. Ini kami gantikan ku. Kemudian karena ini waktu yang sangat singkat mengenai pembahagian, ya, pembahagian di sini disebutkan yang pertama, Indah Syafi'iyah ada 5 perkara disunatkan ketika sembelih. Yang pertama membaca bismillah, kemudian bertakbir, kemudian berselawat kepada Nabi dan menghadapkan binatang ke arah kiblat. Jadi seandainya misalnya kita sembelih binatang tidak menghadap ke arah kiblat, itu halal kita makan. Jadi menghadap ke arah kiblatnya sunat, bukan wajib. Dan doa bil qabul. Jadi kita yang nak sembelih tentang korban, berdua kita saksikan, kemudian kita yang doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar korban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang paling singkat dan simpel bagaimana? Yang paling singkat, Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Yang paling singkat. Dan ini korbanku, yaitu dari engkau dan untuk engkau ya Allah. Dan mahlam bahasa Aceh diterima oleh Allah, ya Allah kubul lumyo. Kan? Yang paling singkat. Untuk laki-laki lebih utama menyembelih sendiri. Miurina diwakilkan. Wa an yahdura al-mudahhi udhiyatahu bi nafsihi. Dan sunat bagi orang yang korban membawa sendiri korbannya, menyembelih sendiri, membawa sendiri, menyaksikan sendiri. Kemudian laisa 'alal wakil ay yaqul inna dhabha amman li'anna niyata tajzi'u wa in dzakara man yudahhi anhu fa hasan. Jadi seandainya orang yang menyembelih tidak diniat lagi kurban ini untuk sebulan, tapi orang yang berkorban sudah niat, bagaimana hukumnya? Sudah sah. Jadi tidak diwajibkan orang yang menyembelih itu niat kepada sebulan, aman untuk sebulan, tidak wajib. Yang penting orang yang berkorban sudah niat. Tapi yang afdal lagi,
Niat, artinya disebutkan nama niat orang yang menyembelih, niat orang yang punya korban juga niat. Itu lebih utama. Abu Bakar, Ya. dia mesti lakukan, mesti lakukan junior kampus kami aku. Alihnya kami mesti kami untuk kahati kami untuk bisa. Belum kami pamer, akibat dia ke pengalaman pun kan. Kami kahati dan untuk tidak perlu ada kami. Hai kurban sah, cuman buat reonya karya. Ya, pamer bago lah bahwa ilun turun nasiban kurban. Ya, lemah main HP. Nya hukum kurban sah, cuman pahalanya agak berkurang. Karya. Kemudian mengenai lahap, mengenai daging-daging kurban itu, ya, mengenai daging kurban itu, menurut jumhur ulama boleh makan daging yang mutatawwi', artinya daging-daging yang bukan nazar, bukan kahul, itu boleh makan, itu sepakat. Adapun kalau kurban itu nazar, itu haram untuk makan bedanya. Kemudian al-mustahab inda Hanafiyah wal Hanabilah an takuna nisbatu tawdi' aslasan. Nah, ini pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Hambali yang lebih baik kurban itu kalau seandainya memang sedikit bagiannya sepertiga untuk kita, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk orang-orang yang minta-minta. Tapi kalau kita ini sudah ada panitia, lagi kita ambil sepertiga, ya. Tapi kalau kita mau ambil bisa. Dan kalau yang Nabi menyembelih dari kibas, Nabi memakan isi dalamnya, hatinya, ya, dan limpahnya. Dalil bahwa kita boleh makan daging udhiyah, sabda firman Allah, fakulu minha wa atimul qari. Silakan makan. Itu langsung perintah dari Allah. Fakulu minha, silakan makan daripada daging kurban itu. Wa atimul qari wal muhtar. Dan berikanlah kepada orang-orang yang meminta-minta, kepada orang yang fakir, ya. Dan juga ini tersebut dalam hadis juga kepada al-ghani, kepada orang kaya juga bisa diberikan. Kemudian bagaimana memberikan daging ilal jazar kepada orang yang sembelih juga tidak ada masalah, asal jangan jadikan itu sebagai ujrah, sebagai ongkos. Jadi kita memberikan kepada tukang sembelih sebuah tumpuk nya hanya boleh, tidak ada masalah, tapi jangan itu pengganti daripada ujrah, itu yang tidak boleh. Jadi ongkos potongnya lain, jangan diambil daripada daging. Walaupun misalnya agak lebih banyak kita berikan, tidak ada masalah. Karena ada pertimbangan yang tak kerja memang ada jongkok, tidak lebih yang puluh jatah nomor dumpuk, yang nomor dumpuk jut. Kemudian dalil bahwa tidak wajib sama pembagian itu hadis Aisyah dan Jabir, di mana Nabi mengatakan kulu wadakhilu watasaddaqu au kulu wa at'imu wadakhilu. Itu dalil tidak wajib bahwa dibagi sama. Dalilnya Nabi mengatakan silakan makan wadakhilu dan silakan simpan. Jadi daging kurban ini boleh kita makan dan boleh kita simpan. Wa tasaddaqu, dan boleh juga kamu bersedekah.
Mula-mula oleh Nabi melarang tidak boleh kita menyimpan daging adhahi di saat dulu masih sedikit. Kemudian Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ittikhad luhumi adhahi. Saya pada mula-mula melarang kalian untuk menyimpan daging-daging kurban fauqa salas, di atas 3 hari. Kemudian waqad ja'allahu bis'afat dahilu ma badalakum. Sekarang alhamdulillah Allah sudah memberikan kemudahan untuk kalian, maka simpan olehmu apa yang kamu suka. Mau simpan sampai sebulan silakan, tidak ada masalah. Nah, jadi dulu terbatas. Sekarang seperti di tempat kita alhamdulillah ada berapa ekor tahun ini? 12. Masya Allah, ada 12 ekor. Ya. Kemudian jelas dalam badan ini wala yajuzu i'ta'ul jazzar aw dhabih jildaha. Tidak boleh diberikan kepada jazar, kepada tukang sembelih kulitnya. Jadi tajuk kulit ke tukang jazar dia hanya. Tapi kamu ujrah sebagai ujrah. Tapi kalau kita berikan bukan ujrah, alam hebat boleh je tu. Kena juk. Bika kena mangkos, tak ada masalah. Jadi yang tidak boleh memberikan kulit sebagai ongkos. Kemudian juga ini oleh penitia boleh. Seandainya misalnya di tempat ini kalau kita potong-potong, kita bagi kepada masyarakat mubazir, dibuang, itu boleh juga oleh penitia menjualnya dan menyedekahkan yaitu uang itu kepada miskin atau kepada musalla atau masjid, boleh. Jadi daripada terbuang daripada mubazir. Dalil bahwa tidak boleh diberikan sesuatu dari